kuliah Statistika Matematika ingin mempresentasikan tentang 3 subbab. Yang pertama yaitu order statistik, yang kedua teori limit pusat, yang ketiga stokastik. Oke, kita langsung saja ke subbab yang pertama yaitu order statistik. Misal X1, X2, X3 sampai Xn merupakan sampel random dari suatu distribusi kontinu dengan fungsi densitas probabilitas fx, di mana fx lebih dari 0 pada A kurang dari X kurang dari B, di mana Y1 merupakan nilai terkecil pertama dari Xi, Y2 merupakan nilai terkecil kedua dari Xi, dan Yn merupakan nilai terbesar dari Xi. Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 kurang dari Yn, maka Yi, di mana I merupakan bilangan bulat dari 1 sampai N, dikatakan order statistik ke I dari sampel X1, X2 sampai Xn. Fungsi densitas probabilitas gabungan dari Y1, Y2, Y3 sampai Yn adalah G, Y1, Y2, Y3 sampai Yn sama dengan N faktorial dikali fungsi dari Y1 dikali fungsi Y2 dikali fungsi dari Y3 sampai fungsi dari Yn, di mana A kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 sampai Yn, di mana 0 untuk yang lain. Kemudian, fungsi densitas probabilitas Yn dari variabel random X dengan fungsi distribusi Fx dan fungsi densitas probabilitas Fx di mana A kurang dari Yn kurang dari B adalah Gn dalam kurung Ym sama dengan N faktorial Fyn pangkat N-1 per 3 faktorial dikali fungsi dari Yn sama dengan N Fyn pangkat N-1 dikali fungsi Yn, di mana A kurang dari Yn kurang dari B, 0 untuk yang lain. Yang kedua adalah fungsi densitas probabilitas marginal dari Y1 dari variabel random X dengan fungsi distribusi Fx dan fungsi densitas probabilitas Fx, di mana A kurang dari Y1 kurang dari B adalah Gn dalam kurung Yn sama dengan N dikali 1 dikurang F dikali Y1 pangkat N-1 dikali fungsi dari Y1, di mana A kurang dari Y1 kurang dari B. Dan untuk 0 yang lain. Fungsi densitas probabilitas marginal dari order statistik YK dalam Fx dan Fx adalah GK dalam kurung YK sama dengan N faktorial dibagi K-1 dikali N dikurang K dikali Fyk pangkat K-1 dikali 1 dikurang Fyk pangkat N-K dikali fungsi dari YK untuk A kurang dari Yn kurang dari B, 0 untuk yang lain. Di sini ada catatan untuk fungsi order statistik Y1, Y2, Y3 sampai Yn yang penting dalam statistik adalah Yn dikurang Y1 merupakan range dalam sampel random. Sementara Y1 ditambah Yn dibagi 2 yaitu mid range dalam sampel random. Yang ketiga yaitu Y, N dikurang 1 kemudian dibagi 2 yaitu median atau nilai tengah dalam suatu random sampel jika N ganjil. Oke, di sini saya menyajikan contoh soal dari fungsi order statistik. Misalkan X1, X2, X3 menyatakan sampel random dengan fungsi densitas probabilitas Fx sama dengan 2x, di mana 0 kurang dari X kurang dari 1. Tentukan fungsi densitas probabilitas bersama dari statistik bersama Yi dan fungsi densitas probabilitas marginal. Pembahasannya yaitu Fx sama dengan 2x untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Kemudian G dalam kurung Y1, Y2, Y3 sama dengan 3 faktorial dikali 2Y1 dikali 2Y2
dikali 2Y3 sama dengan 48Y1Y2 Y3. 0 kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 kurang dari 1. Untuk 0 yang lain, Y1Y1 sama dengan integral dari Y2 sampai 1 dan Y1 sampai 1 Y dalam kurung Y1 Y2 Y3 dy2 dy3 sama dengan integral dengan batas Y2 sampai 1 dan integral dari Y1 sampai 1 48Y1 dikali Y2 dikali Y3 dy2 dy3. Yang kedua yaitu teori limit pusat. Definisi 5.5.1 distribusi limit. Dalam distribusi limit ini akan dibicarakan konsep-konsep yang terkait dengan konvergen distribusi, konvergen stokastik, konvergen hampir pasti, CTL dari sebuah variabel atau baris acak. Jadi, barisan adalah suatu fungsi dengan domain bilangan asli. Jika Yn mempunyai distribusi probabilitas Gn dalam kurung Y dengan semua anggota N sama dengan bilangan bulat 1, 2, sampai seterusnya. Fungsi kepadatan kumulatif Gy yaitu limit N tak hingga Gn dalam kurung Y sama dengan G dalam kurung Y. Gy merupakan kontinu, maka Y1, Y2, sampai Yn dikatakan konvergen dalam distribusi ke Y mempunyai distribusi probabilitas G dalam kurung Y dan dinyatakan Yn merupakan Y. Contoh soal 5.5.1. Misalkan X1 di X2 sampai Xn sampel random dari distribusi eksponensial dan Yn order statistik terkecil, maka tentukan CDF atau fungsi kepadatan kumulatif Yn. Xi merupakan eksponensial theta di mana Fx sama dengan 1 per theta dikali E pangkat min X per theta. Yn merupakan Y1, Gn kali Y sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang Fy pangkat N, Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat min X per theta sama dengan 1 dikurang 1 dikurang 1 min E min Y per theta pangkat N atau dikali N sama dengan 1 dikurang E pangkat min N dikali Y per theta di mana Y harus lebih dari 0. Limit N mendekati tak hingga Gn dalam kurung Y sama dengan 1 untuk Y lebih dari 0 dan 0 untuk yang lain, di mana fungsi dari min tak hingga sama dengan 0 dan fungsi dari tak hingga sama dengan 1. Selanjutnya adalah definisi 5.5.2, yaitu suatu barisan dari variabel random Y1, Y2, sampai Yn dikatakan stokastik pada konstanta C jika barisan tersebut mempunyai distribusi limit pada Y sama dengan C. Contoh soal dari definisi tersebut adalah misalkan X1, X2, sampai Xn berdistribusi Pareto 1:1 dan Yn sama dengan n order statistik terkecil, maka tentukan CDF atau fungsi kepadatan kumulatif dari Yn. Sedangkan penyelesaiannya yaitu parameter 1,1 menjadi Fx, 1,1 sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah X pangkat min 1. Yn sama dengan N dikali Y1 sehingga Y1 sama dengan Yn per N.
Gn dalam kurung G sama dengan 1 dikurang 1 dikurang F Y1 pangkat min N sama dengan 1 dikurang 1 dikurang dalam kurung 1 dikali 1 ditambah Y per N pangkat min N, sehingga 1 dikurang 1 ditambah Y per N pangkat min N. Limit N mendekati tak hingga Gn dalam kurung Y sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 dikurang 1 plus Y per N pangkat min N sama dengan 1 dikurang E pangkat min Y, sehingga CDF atau fungsi kepadatan kumulatif eksponensial 1 sama dengan GY. Selanjutnya adalah definisi 5.5.3 atau disebut juga distribusi generate. Fungsi GY adalah CDF atau fungsi kepadatan kumulatif dari distribusi generate pada nilai Y sama dengan C jika GY 0 untuk Y kurang dari C dan 1 untuk Y lebih dari sama dengan C. Dengan kata lain, GY adalah fungsi kepadatan kumulatif dari distribusi variabel acak diskrit jika probabilitas bernilai 1 pada titik Y sama dengan C dan bernilai 0 pada yang lain. Contoh soal tersebut adalah misalkan X1, X2, sampai Xn merupakan suatu sampel acak dari distribusi Bernoulli dengan Yn sama dengan sigma Xi binomial 1, P. Yn sama dengan sigma Xi hingga 0, N menjadi tak hingga. Sedemikian hingga N dikali P sama dengan mu, maka tentukan distribusi limit dengan CTL. Penyelesaian X1 mempunyai distribusi probabilitas binomial 1, P, maka Yn sama dengan sigma Xi mempunyai distribusi probabilitas binomial N, P, sehingga M Yn dikali P sama dengan P dikali E pangkat T ditambah Q dipangkatkan N, Y sama dengan 1 dikurang P sama dengan mu per N dikali E pangkat T ditambah 1 dikurang mu per N dipangkatkan N sama dengan 1 ditambah mu per N dalam kurung E pangkat T dikurang 1 dipangkatkan N, sehingga limit N mendekati tak hingga M Yn dikali T sama dengan limit N mendekati tak hingga dalam kurung 1 plus mu per N dalam kurung E pangkat T dikurang 1 dipangkatkan E sama dengan E pangkat mu dikali E pangkat T dikurang 1. Distribusi Poisson atau MGF sama dengan MT. MGF merupakan singkatan dari fungsi pembangkit momen. 5.5.4 yaitu distribusi Pareto. Suatu variabel acak kontinu X dikatakan berdistribusi Pareto dengan theta lebih dari 0 jika PDF atau fungsi densitas probabilitasnya berbentuk F dalam kurung X, theta dikali Pi sama dengan Pi per theta dalam kurung 1 ditambah X per theta pangkat Pi ditambah 1 dengan X lebih dari 0 parametrik theta, Pi. F X, theta dikali Pi sama dengan 1 dikurang 1 dikurang X per theta pangkat min Pi. Definisi 5.5.5 atau teorema limit pusat. Misalkan X1, X2, sampai Xn suatu barisan variabel random dengan CDF atau fungsi kepadatan kumulatif masing-masing, yaitu G1 dalam kurung Y, G2 Y, sampai GNY, dan MGF atau fungsi pembangkit momen masing-masing adalah M1T, M2T, sampai MNT. Jika MT suatu fungsi pembangkit momen dan CDF atau fungsi kepadatan kumulatifnya
5.5.6 atau teorema limit secara khusus. Jika x1, x2 sampai xn merupakan sampel acak dari sebuah distribusi dengan PDF atau fungsi densitas probabilitas fx dan mean serta mu dari variabel tau kuadrat terhingga, maka distribusi limit dari Zn sama dengan mean dikurang mu per tau mean mempunyai distribusi probabilitas n dalam kurung 0,1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teorema limit sentral dapat dimodifikasikan berdasarkan konsep-konsep statistik dasar, yaitu yang pertama, Zn sama dengan rata-rata dari xn dikurang e dikali rata-rata xn per akar varian Sn menjadi n dalam kurung 0,1. Jika xn sama dengan x3 ditambah x2 sampai xn sama dengan sigma xi, maka Zn sama dengan sigma xi dikurang e dalam kurung sigma xi pangkat d per akar dari varian sigma xi menjadi n 0,1. Contoh soal 5.5.1. Suatu perusahaan elektronik memproduksi bola lampu yang memiliki usia berdistribusi normal dengan rataan 800 dan standar deviasi 40 jam. Berapa probabilitas suatu sampel random dari bola lampu memiliki usia kurang dari 775 jam? Di sini ada penyelesaiannya, yaitu Zn sama dengan rata-rata dikurang mu per S dibagi akar dari N sama dengan 775 dikurang 800 per 10. Hasilnya 2,5. Dimana P sama dengan rata-rata kurang dari 775 sama dengan P Z kurang min 2,5 sama dengan 0,0062. Definisi 5.5.7 atau aplikasi dari CTL itu sendiri, yaitu untuk menerapkan dalil limit pusat dalam permasalahan sehari-hari, maka teorema limit pusat dapat dimodifikasikan sesuai dengan kasus. Terdapat beberapa modifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama, limit n mendekati k hingga P A kurang dari rata-rata dari Sn dikurang E atau Sn per varian dari Sn kurang dari B sama dengan pi B dikurang pi A sama dengan integral A sampai B 1 per akar dari 2pi dikali E pangkat min 1/2 Z kuadrat dz. Yang kedua itu limit n mendekati k hingga untuk P A kurang dari x min mu per to per akar n kurang dari B sama dengan pi B dikurang pi A. Yang ketiga yaitu stokastik. Proses stokastik atau stokastik proses adalah himpunan peubah acak yang merupakan fungsi dari waktu ke waktu atau sering juga disebut proses acak. Contoh dari proses stokastik, misalkan Xn menyatakan hasil lemparan ke N dari sebuah dadu, maka Xn, N lebih dari 1 merupakan himpunan peubah acak sehingga membentuk proses stokastik. Misalkan Xt menyatakan banyaknya pengunjung yang masuk toko swalayan selama suatu periode waktu tertentu atau 0,t, maka Xt, T anggota dari T besar merupakan sebuah proses stokastik. Definisi 2.1.1. Himpunan harga-harga yang mungkin untuk suatu peubah acak Xn dari suatu proses stokastik Xn, N lebih dari 1 disebut ruang state. Dari contoh 1, ruang state-nya adalah 1, 2, 3, sampai 6. Untuk contoh 2, setiap harga T akan menghasilkan suatu peubah acak Xt dan mempunyai ruang state-nya sendiri.
Selanjutnya ingin dicari ruang state X2, yaitu banyaknya pengunjung selama 2 jam. Maka state-nya adalah 0, 1, 2. Begitu juga untuk X3 dan seterusnya. Contoh soal. Banyaknya kecelakaan pada jalan tol mengikuti proses Poisson dengan rate 13 kali per bulan. Yang A, tentukan peluang bahwa selang waktu antara dua kecelakaan berturut-turut tidak lebih dari 2 hari. Yang B, tentukan nilai harapan jumlah kecelakaan yang terjadi antara bulan Maret 2011 dan bulan Juli 2011. Catat bahwa satu bulan sama dengan 30 hari. Misalkan, NT, T harus lebih dari sama dengan 0 adalah proses Poisson yang menyatakan banyaknya kecelakaan selama selang waktu 0, T dengan rate 13 kali per bulan atau 13 per 30 kali per hari. Misalkan, Xn, di mana N lebih dari sama dengan 1, menyatakan waktu antar kejadian ke N-1 sampai kejadian ke N. Maka Xn sama dengan eksponensial dalam kurung 13 per 30. Untuk menjawab soal yang A, maka P dalam kurung Xn itu kurang dari sama dengan 2, sama dengan 1 dikurang E pangkat min 13 per 30 dikali 2, sama dengan 1 dikurang E min 13 per 15. Hasilnya 0,57965. Yang B, selama bulan Maret sampai dengan Juli ada 150 hari jika diasumsikan 1 bulan 30 hari. Maka nilai harapan jumlah kecelakaan selama bulan Maret sampai dengan Juli adalah 13 per 30 dikali 150 sampai dengan 65. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.